Bruensis, tetap semangat karena malam ini gue Devina Berta masih setia nemenin kalian semua dalam program Paling Cadas Jakarta. Gara-gara sakit hati, seorang suami dengan tega menyiram anak dan istrinya sendiri dengan air keras. Walau si suami ini sempat mencoba melarikan diri ke area kuburan dan beberapa tempat lainnya, namun kepolisian tetap berhasil menemukan si suami ini. Waduh, lu kalau udah jadi suami istri, cobalah selesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Karena ingat bro, lantai penjara jauh lebih dingin. Mendapatkan laporan dari warga mengenai tindak kekerasan di Kampung Jagawana yang mengakibatkan 3 korban mengalami luka karena siraman air keras. Tim Opsnal Polres Metro Bekasi pun bertemu dengan seorang saksi yang dari pengakuannya mengetahui di mana tersangka bernama Kenji biasa bersembunyi. Bang, mohon izin bentar. Ini ada rekan kita dari kawan ini beberapa kali pernah melihat keberadaan si Kenji ada di sini. Coba diterangin sama Komandan. Ya, terkadang ya sedikit sih Pak ya. Gimana? Terkadang dia suka kelihatan di sana. Tapi tahu kan mukanya berarti kan? Tahu. Ya. Di mana? Bisa nunjukin? Kadang suka di sana. Di mana? Nongkrongnya di sana. Kadang juga di sana. Kita cek dulu lokasinya deh. Informan akhirnya mengantarkan tim Opsnal Polres Metro Bekasi ke sebuah pemakaman tempat pelaku bersembunyi. Berapa kali dong lihat? Ada 3 atau 4 kali. Tunggu, jangan kemana-mana, itu ada motor. Yakin itu dia orang ya? Mungkin ya, tapi dilihat dari mukanya sama tatonya dia. Oh. Ini Pak, biasanya dia sembunyinya di sini Pak. Ini apa nih? Ini kayak gubuk-gubuk gitu, rumah-rumah buat mereka kumpul. Makam ya? Ya, makam. Bukan itu dia. Coba ditengok. Ini di... Berapa hari lalu kamu lihat dia di sini? Ada teman kamu? Ya, dari teman aku, dia juga melihat sekitar 1 hari yang lalu. Ini ya, ini ada gini juga, ada listrik juga kan situ. Tidak didapatkannya tersangka di persembunyian pertama, tim pun menuju ke tempat di mana Kenji biasa berkumpul dengan teman-temannya. Nah, biasanya dia di sini Pak nongkrong. Nongkrong sini? Iya. Di jembatan ini ya? Iya, di jembatan ini sama temannya. Biasanya jam berapa kira-kira? Sekitar jam 11 sampai 12 malam. Malam, dari malam ya? Iya. Biasanya di sini sama siapa? Sama teman-temannya Pak. Naik motor apa dia? Ya, Beat, Matic lah Pak. Berapa kali lihat di sini? Sekarang aku ngeliat beberapa kali. Nah, tapi teman aku juga suka ada yang lihat. Nah, Dia di jembatan ini apa di bawah situ? kadang di sini, kadang di. Nongkrong di sini? Iya, kadang di sini Pak. Nongkrong anak-anak muda lah ya? Iya. Setelah mengetahui tempat persembunyian kedua dan tidak ditemukannya tersangka, tim pun kembali ke Polres untuk merancang strategi penangkapan. Malam rekan-rekan, Monzin ini tadi saya dapat telepon dari Pak Tri, ada informasi A1 mengenai keberadaan Kenji di Desa Cipayung, Cikarang Timur. Kiranya untuk Pak Tri bisa digambarkan sedikit untuk peta di lapangan bagaimana? Mohon izin Komandan, ini letak rumah persembunyian saudara Kenji yang berada di kampung Siranggon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Di rumah ini ada 2 pintu, di depan dan di belakang. Mohon petunjuk Komandan teknis penggeledahannya gimana? Baik rekan-rekan, ini ada gambaran dari rekan kita Pak Tri. Seperti ini kurang lebihnya, ini ada kuburan rumah warga. Di sini ya posisinya? Iya, Si Kenji ya? Ya. Di rumah siapa itu? di rumah saudara Kolot. Saudara Kolot. Rekan-rekan, nanti kita bagi 2 tim ya. Kita ada 8 anggota
kita bagi 4-4 ke depan senyap. Kita langsung parkir di depan tanpa basa-basi. Yang tim di belakang, ulangi, tim yang penggerebekan di belakang itu langsung melalui kiri 2, kanan 2 dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Dengan strategi yang matang, tim Opsnal Polres Metro Bekasi pun kembali bergerak menuju tempat persembunyian tersangka yang sudah diketahui. Karena memasuki perkampungan dengan jalan yang sempit, tim pun terbagi menjadi 2. Ada yang menggunakan sepeda motor dan juga berjalan kaki. Lurusin. Ikat. Clear. Dah. Yuk, clear. Clear ya. Ganja. Oke. Naik. Tahu akan kedatangan polisi, tersangka berusaha melarikan diri. Tim yang tidak mau ambil resiko langsung melepaskan tembakan peringatan. Namun tak diindahkan oleh tersangka. Polisi pun terpaksa berikan tindakan tegas terukur. Tim Opsnal Polres Metro Bekasi pun membawa tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. Kenapa lu sampai kejam kayak gitu? Masalahnya apa sih sama istri lu itu? Hei, Jawab. bisa nggak ngomong? Bisa nggak ngomong lebih keras? Iya Pak. Hah? Iya. Kenapa kamu itu? Nggak bisa. Sakit hati Pak. Hah? Sakit hati Sakit hati sama siapa? sama istri saya. Kenapa bisa sakit hatinya? Memang dia melakukan apa sama kamu? Saya pernah dikasih omongan Pak. Omongan apa? Saya Hah? Omongan apa? Hei, omongan Pak. Apa? omongannya kayak gimana? Siapa yang ngomong? Istri saya yang ngomong begini ke saya. Istrimu ngomong apa? Lebih baik gua lain daripada lu. Maksudnya? Maksudnya ke saya Pak. Nah, terus? Emang lu sama bini lu udah mau cerai apa? Iya Pak. Hah? Iya Pak. Terus lu sakit hati gitu? Iya. Lu datang situ sama siapa? Naik apa? Nah, teman saya Pak naik motor Pak. Naik motor sama siapa namanya? Hei, Si Dian itu bukan Dian. Dian si bukan. Dian itu bukan yang nganterin. Hei, Kenji. Hei, Iya Pak. hah? Iya. Jawab kamu itu. Kamu takut sama si Dian? Hah? Atau kamu disuruh sama dia? Enggak Pak. Hah? Enggak. Terus cara kamu masuk ke rumah itu gimana caranya? Cara nyiramu gimana? Sama kena anakmu, kena istrimu, kena mertuamu itu. Coba kamu jelasin. Saya datang ke situ jam 3 Pak. Jam 3 pagi. Iya. Nah, lanjut. Terus saya dobrak pintunya. Itu dikunci tuh, pintu rumah depan itu. Pak. Iya Pak. Pintu depan kamu dobrak. Iya Pak. Terus? Emang nggak berisik tuh? Enggak Pak. Terus? Terus istri saya bangun. Ah. Dia cuma ini doang. Apa? Nggak teriak dia, nggak teriak atau nggak melakukan Nggak. perlawanan? Enggak Pak. Ah, Bengong terus? aja dia. Bengong. Iya. Terus lu nyiramnya gimana? Lu udah bawa air keras itu? Udah Pak. Pakai apa bawanya? Saya bawa pakai aqua. Botol aqua. Iya. Botol itu. Ah, terus? Terus saya siram langsung. Terus langsung saya kabur Pak. Dia nggak teriak tuh istrimu? Belum Pak. Pas saya udah di motor baru teriak Pak. Lu nih, lu mau terserah mau sendiri berdua, mau si Dian kita cari juga. Tahu kan lu tempatnya? Karena si Dian terus serta juga sama kamu, ya. Dari dia mulai beli air keras, sampai dia nganter kamu, ya. Sampai nganter kamu ke kuburan, sampai ke rumah kosong. Selama kamu 3 minggu, kamu dikasih makan, ya, biaya hidup sama si Dian juga kan? Berarti dia turut serta menyembunyikan pelaku kejahatan.
Seorang pria siramkan air keras dari botol air mineral ukuran 1 liter saat ketiga korbannya dalam kondisi sedang tertidur pulas dan langsung melarikan diri. Ketiga korban mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cenka Medika Cikarang oleh warga guna mendapat perawatan intensif. Sehingga korban ini sering meminta cerai. Nah, sehingga beberapa kali didamaikan oleh RT, sempat berdamai, tapi karena si pelaku ini tidak pernah menafkahi, selalu memarahi dan mengancam korban, dan pada akhirnya korban tetap meminta cerai dan menimbulkan sakit hati kepada pelaku sehingga pelaku melakukan aksinya yaitu penyiraman air keras kepada istri, mertua, dan anaknya. Untuk pasal yang diterapkan kepada tersangka ini ada beberapa pasal berlapis. Itu salah satunya adalah pasal 76C Junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, dan atau pasal 355 KUHP, dan atau pasal 353 KUHP, dan atau pasal 351 KUHP. Atas perbuatannya, tersangka Kenji pun dijerat dengan pasal 355 ayat 1 KUHP dan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana maksimal 17 tahun penjara.